Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bahas em, latihan soal yang dari buku paket ya. Halaman 89 sampai 90. Nah, Ibu buka buku dulu. Oke. Untuk yang halaman 89 kan soal nomor 1 itu mengapa ikan, sapi, katak dan ayam dan ular diletakkan pada filum yang sama, tetapi tingkat spesiesnya berbeda. Coba jelaskan. Nah, di sini jawaban Ibu. Kalian nanti coba buka buku kalian, terus lihat jawaban kalian ya, dicocokin sama jawabannya Ibu. Di sini jawaban Ibu karena ikan, sapi, katak, dan ular berada di filum yang sama, yaitu kordata. Kordata itu berarti hewan yang memiliki tengkorak ya. Namun banyak sekali perbedaan dari kelima hewan tersebut. Contohnya makannya. Nah, itu jenis makanannya dari si ikan, sapi, katak, ayam, dan ular itu berbeda-beda. Sehingga hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam spesies yang berbeda. Ikan spesiesnya tersendiri, sapi spesiesnya tersendiri, katak, ayam, dan ular spesiesnya juga tersendiri. Jadi beda-beda. Karena apa? Karena dari kelima hewan itu mempunyai ciri-ciri yang spesifik yang berbeda-beda. Contohnya dari cara makannya itu berbeda. Ada yang karnivora, ada yang omnivora, ada yang herbivora. Nah, itu beda-beda ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu soalnya tentang pada sungai yang belum mengalami pencemaran sering ditemukan siput air dan cacing planaria. Termasuk kelompok apakah kedua hewan tersebut? Oke. Pada sungai yang belum tercemar berarti sungainya itu harus bersih. Jadi kalian kalau nemu cacing planaria itu bentuknya pipih ya. Itu berarti sungai itu bersih sekali, belum ada sampah, belum tercemar sama pencemaran apapun gitu. Nah, di sini pertanyaannya dimasukkan ke kelompok apakah kedua hewan tersebut? Nah, jawaban Ibu di sini siput air dan cacing planaria mempunyai satu kesamaan. Satu kesamaannya yaitu sama-sama hewan invertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Itu kesamaannya untuk kedua hewan tersebut. Namun siput air termasuk ke dalam filum yang berbeda. Siput air dan cacing planaria masuk ke dalam filum yang berbeda. Siput air termasuk ke dalam filum moluska yang artinya adalah hewan bertubuh lunak. Sedangkan cacing planaria termasuk ke dalam filum Platyhelminthes atau nama lainnya adalah cacing pipih gitu ya. Walaupun mereka mempunyai kesamaan, satu kesamaan yaitu apa? Sama-sama termasuk ke hewan invertebrata. Tapi kedua hewan ini dikelompokkan ke dalam kelompok yang berbeda. Kalau siput air masuknya ke kelompok filum Mollusca. Kenapa? Karena siput itu di luar dari cangkangnya yang keras, tapi di dalam cangkangnya itu siput itu lunak berlendir. Nah, itu Mollusca ya. Sedangkan planaria, cacing planaria termasuk ke dalam filum Platyhelminthes atau nama lainnya adalah cacing pipih. Oke? Nomor 3 itu perhatikan gambar berikut berdasarkan ciri-ciri pada hewan. Dimasukkan ke dalam apakah? Berdasarkan ciri-ciri apakah hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam kelas serangga. Oke, di sini ada gambar belalang, kupu-kupu, capung. Pertanyaannya, kenapa sih belalang, kupu-kupu, dan capung itu dimasukkan ke dalam kelas serangga atau kelas insekta? Nah, belalang, kupu-kupu, dan capung termasuk pada kelompok insekta atau serangga karena 1. Tubuh terdiri dari 3 bagian. Apa aja? Ada kepala, dada, dan perut. 2. Di kepala terdapat satu pasang mata faset atau majemuk. Jadi satu pasang mata faset ini maksudnya
Kalau kita kan kalau ngelihat ke arah kiri, dua-duanya bola mata kita kan pasti ngelihat ke arah kiri. Tapi kalau serangga berbeda. Misalnya mata yang sebelah kiri ini nengok ke sebelah kiri, mata yang sebelah kanan ini nengok ke sebelah kanan, itu bisa. Misalnya mata yang sebelah kiri ngelihat ke bawah, mata yang sebelah kanan ngelihat ke atas, itu bisa. Jadi dia beda-beda gerakan bola matanya. Kalau kita kan enggak, kita harus sama. Kalau pada manusia kan misalnya mata kita melihat ke atas, ya kiri kanan lihat ke atas. Mata kita melihat ke bawah, ya kiri kanan lihat ke bawah. Tapi kalau pada insekta, pada serangga baik belalang, kupu-kupu, capung, itu dia bisa dua-duanya. Yang satu lihat ke atas, yang satu lihat ke bawah, itu bisa. Oke? Yang ketiga, sistem pernapasan dengan trakea, itu kita udah tahu. Terus yang terakhir, di bagian perut baik itu belalang, kupu-kupu dan capung, itu dia mempunyai 11 ruas, 11 garis-garis. Ya. Jadi dari keempat kesamaan ciri-ciri dari belalang, kupu-kupu dan capung, maka belalang, kupu-kupu dan capung dimasukkanlah ke dalam kelas insekta. Oke? Nomor 4. Di sini ada gambar hiu, ada gambar lumba-lumba, paus, dan ikan pari. Nah, pertanyaannya adalah cari persamaan dan perbedaan dari hewan-hewan tersebut. Kemudian kelompokkanlah hewan-hewan tersebut. Oke. Persamaan dari hewan-hewan tersebut pasti udah tahu, semua gambarnya di air, berarti mereka habitatnya atau hidupnya selalu di air. Terus perbedaannya, nah di sini ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok Pisces, kelompok ikan. Yang kelompok yang kedua ini adalah kelompok mamalia. Nah, yang pertama, kelompok Pisces atau kelompok ikan di sini adalah hiu dan paru-paru. Nah, hiu dan paru-paru ini termasuk ke dalam filum Pisces atau kelompok ikan. Nama ilmiahnya, nama latinnya adalah Pisces ya. Nah, hiu dan paru-paru ini mempunyai kesamaan, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur dan bernapas menggunakan insang, gitu ya. Nah, yang kedua, lumba-lumba dan paus termasuk ke dalam kelompok filum mamalia, ya, atau hewan yang memamah biak atau yang mempunyai kelenjar susu. Lumba-lumba dan paus ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Lumba-lumba dan paus memiliki kelenjar susu sama seperti halnya kucing, kelinci, dan hewan mamalia yang lain. Terus lumba-lumba dan paus juga bernapas dengan paru-paru. Beda dengan Pisces atau ikan yang napasnya dengan insang ya. Nomor 5. Nomor 5 ini ada pertanyaan. Ida menemukan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri tulang daunnya sejajar, berbentuk seperti pohon kelapa, batangnya tidak bercabang, terdapat bangun seperti kerucut. Tumbuhan apakah yang ditemukan Ida? Berikan contoh tumbuhan lainnya yang sekelompok dengan tumbuhan yang ditemukan Ida. Nah, tumbuhan yang ditemukan Ida ini adalah tumbuhan yang berjenis monokotil atau biji berkeping satu. Nah, ciri-ciri monokotil itu apa? Ciri-cirinya pohonnya tidak bercabang, pohonnya tidak berkambium, dan tulang daunnya sejajar. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, contoh lain selain pohon kelapa, apa aja sih dari tumbuhan monokotil? Itu ada kelapa sawit, ada palem, dan ada pohon pisang. Gitu ya. Untuk pembahasan soal hari ini, latihan soal dari buku paket halaman 89 sampai 90 sudah kita bahas. Untuk ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ke Ibu nanti via WhatsApp di grup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.